jika teman-teman diserang karena posisi yang berseberangan dengan agenda penguasa? Apa yang membuat teman-teman tetap bertahan? Hari-hari ini kita kerap mendengar banyak warga diintimidasi dan dikriminalisasi dengan alasan penghasutan aksi demonstrasi. Pemerintah selalu menganggap suara rakyat hanya sebagai riak-riak kecil yang tidak berarti. Di Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, selama beberapa tahun terakhir, saya dan kawan-kawan kolektif Rumah Baca Aksara mendapat kecaman dan ancaman dari berbagai sudut arah mata angin. Ya, dugaan kami, hal ini berkaitan karena kami membersamai masyarakat adat Pocoleok melawan solusi palsu proyek geotermal. Baru saja 2 minggu yang lalu, akun kami, akun Instagram, diambil alih oleh pihak lain dan sudah berhasil kami amankan, meski sebenarnya saya sangat ragu ini adalah ancaman yang terakhir. Di Facebook, kami juga diserang. Kami dicap sebagai orang yang menolak pembangunan dan generasi yang menolak kemajuan. Tapi, lebih dari itu, kami sedang memperjuangkan kehidupan. Ini tentang keselamatan ekologis, keseimbangan ekosistem, dan masa depan generasi mendatang. Apakah pembangunan mesti mengorbankan hidup orang lain? Dan apakah kemajuan hanya pantas dinikmati oleh segelintir orang saja? Perkenalkan teman-teman, saya Valeria, saya perempuan Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Saya salah satu penggerak literasi di Rumah Baca Aksara yang juga aktif bergeliat dalam kesenian, khususnya teater. Dan hari ini saya juga membersamai masyarakat adat untuk melakukan gerakan penolakan proyek geotermal di Pocoleok. Nusa Tenggara Timur, bukan nanti Tuhan tolong ya. Saat ini sedang dikepung oleh investasi rakus yang berujung pada privatisasi. Dari catatan Walhi NTT, saat ini NTT sedang dikepung oleh 309 izin usaha pertambangan, industri pariwisata, monokultur, food estate, dan agenda PSM. Agenda industri ekstraktif ini juga mengepung Pocoleok Manggarai. Bagi kami orang Manggarai, termasuk orang Pocoleok, ruang hidup kami mencakup komponen yang saling terhubung. Gendang, one, atau rumah adat, Natas Batelabar, atau halaman kampung, dan Lingkon Peang, atau kebun ulayat, Wae Bateteku sebagai sumber kehidupan, Compang Batetakung sebagai altar persembahan kepada leluhur kami, dan Boa atau kuburan. Gendang, one, atau rumah adat tidak lagi memiliki arti jika lingko atau kebun ulayat tidak lagi digarap. Dan Natas Batelabar atau halaman kampung kehilangan makna ketika ruang publik hanya menjadi ruang fisik tanpa interaksi dan ragam ritual sakral di hadapan compang atau altar sesajian untuk leluhur. Vai Bateteku atau sumber mata air tidak lagi menjadi suci dalam melafalkan sujud syukur kepada bumi sebagai simbol pemberi kehidupan. Dan Boa atau kuburan kehilangan nilai sebagai wujud penghormatan terakhir kepada leluhur. Kesatuan ruang hidup inilah yang menjadi dasar alasan kami melakukan gerakan penolakan terhadap solusi palsu geotermal hari ini. Jika geotermal hadir, bor-bor raksasa akan menghujam perut tanah dan menghancurkan bukit-bukit yang mengelilingi kampung kami. Resiko longsor sudah pasti tidak terelakkan. Hal serupa terjadi di sejumlah lokasi proyek geotermal tidak jauh dari tempat kami. Di Mataloko misalnya, lumpur panas terus menyembur di beberapa titik, bahkan di dalam rumah warga.
produktivitas lahan pertanian menurun, dan di Ulumbu, pengeboran panas bumi telah menyebabkan permukaan tanah turun disertai longsor. Atap-atap rumah berkarat dan berlubang akibat korosi gas panas bumi. Belum lagi resiko kebocoran gas seperti yang kerap terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Banyak warga yang keracunan sampai meninggal dunia. Dalam 4 tahun terakhir, warga Pocoleok terus bersolidaritas melawan solusi palsu geotermal. 30 aksi protes telah dilakukan sejak awal tahun 2022 hingga hari ini. Keresahan dan kegelisahan bersama yang makin memuncak membuat kaum perempuan di kampung-kampung Pocoleok mulai maju ke depan. Tidak ketinggalan, mama-mama saya yang selalu menyalakan api dari kayu bakar di waktu pagi, menggantungkan hidup dari hasil bertani, dan dengan tabah merawat sepiring nasi dari generasi ke generasi. Mereka nampak tumpah dan meluapkan amarah atas segala keresahan, kecemasan, dan ketakutan. Bagi saya, perlawanan tak pernah berkurang, dan memimpin bukan cuma bisa dilakukan dari depan, tapi juga dari belakang. Gerakan perlawanan perempuan Pocoleok membuat saya melihat posisi perempuan Manggarai khususnya dari sudut yang lain. Dapur bukan satu-satunya tempat ia berada. Ia tidak mesti selalu di belakang. Di Pocoleok, saya melihat barisan mama-mama pada garda terdepan untuk menjaga kampung. Setiap mendengar dentuman gong, mama akan meninggalkan kebun dan dia bergegas ke kampung. Ini adalah sinyal bahwa petugas perusahaan atau aparat sedang datang sehingga aksi kampung harus segera dilakukan. Dan dalam setiap aksi jaga kampung, mama-mama akan duduk memenuhi jalan, menghadang mobil perusahaan dan aparat yang hendak masuk. Sekarang saya tidak lagi bicara soal kemungkinan. Mari kita bicara soal kenyataan. Mereka harus menghadapi pentungan. Anak, kami akan terus berjuang sampai tuntas, bahkan sampai mati. Itu cinta mama. Mama tahu, ia mesti menjaga kehidupan dan masa depan. Dan mereka adalah inspirasi saya. Dan tahun 2020, ketika saya kembali ke Ruteng setelah saya merantau di Bandung, saya mencoba terlibat dan tergabung dalam beberapa komunitas. Dalam perjalanannya, saya lumrah mendapat penolakan. Ya, alasannya sangat klasik. Hal-hal yang saya bicarakan terlalu sensitif dan berseberangan dengan standar sosial dan budaya Manggarai yang sangat patriarki. Itu kalian punya takdir sebagai perempuan, Vale. Mestinya kau tidak terkontaminasi budaya barat. Itu kalimat kawan saya yang hari ini terus menghantui dan cukup melukai saya. Lalu kemudian waktu membawa saya ditemukan dengan Rumah Baca Aksara. Sebuah gerakan kolektif yang tumbuh dari kerja bersama, kopi yang dingin, latihan yang gagal, dan percakapan yang tidak selesai-selesai. Dan di rumah ini pula, saya mengenal masyarakat adat Pocoleok. Sebagai manajer program di Rumah Baca Aksara, bersama kawan-kawan kami mencoba menggaungkan bara perlawanan ini dalam aksi panggung. Kami memutuskan untuk menghadirkan isu ini dalam program musik Baca Rita. Nah, kami berkolaborasi bersama Yudi, seorang pemuda Pocoleok yang juga menginisiasi gerakan di sana. Ia bertutur dan menyampaikan kenyataan hari ini lewat lagu-lagu yang ia dendangkan dengan lirih namun lantang. Bukti-bukti kami tancapkan pada layar, warga di jalan berteriak, saling adu fisik bersama aparat, ada yang terluka dan pingsan. Yudi terus bertutur tentang tanah mereka yang direnggut ambisi transisi energi
yang sama sekali mengabaikan mereka. Dan musik Bacarita ini menggalang tiket solidaritas untuk membantu keberlanjutan pergerakan warga Pocoleo. Dan saya senang melihat panggung pertunjukan ia bisa menjadi sebuah tindakan etis dan menciptakan solidaritas. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa kemudian akhirnya saya terpikir untuk menggunakan seni sebagai medium perlawanan dan advokasi. Dulu, ketika masih menjadi mahasiswa di Bandung, saya sempat mengunjungi dan terlibat dalam gerakan Taman Sari Melawan. Kala itu, konflik lahan di Taman Sari memang sedang meluap panas. Dan pada satu kesempatan, di antara reruntuhan dan sisa-sisa puing rumah yang sudah digusur, beberapa kawan saya dari ISBI Bandung mengadakan pertunjukan seni. Mereka bertutur, bernyanyi, dan bergerak. Dan menyaksikan itu, tubuh saya bergetar dan nurani saya tersentil. Sebenarnya saya sudah bergeliat di kesenian teater jauh sebelum itu. Tapi baru kali itu, saya menyadari bahwa seni, khususnya seni pertunjukan, bukan sekedar seni hiburan. Ia bisa menjadi sebuah peristiwa sosial yang terjadi di antara tubuh-tubuh di ruang yang sama. Ia bekerja bukan hanya sebagai tontonan, tetapi sebagai tubuh kolektif yang merasakan, menyimak, dan kemudian bereaksi bersama. Ia membuka ruang agar masalah tidak lagi menjadi sunyi. Beberapa agenda tahunan kami selama 4 tahun belakangan ini linear dengan kenyataan yang tengah kami hadapi hari ini. Agenda pameran foto, lukisan yang mengangkat isu-isu ini, dan juga kemudian bersama pemuda Pocoleo, kami membuat sebuah website, teman-teman boleh cek, tajuknya Pocoleo Melawan, yang kini sudah dikelola secara mandiri oleh warga. Ini merupakan upaya kami untuk menghadirkan narasi tandingan dari narasi media bayaran perusahaan dan pemerintah yang tidak transparan dan biasanya banyak membual. Selain bicara soal keamanan dan cara-cara menghadapi intimidasi yang sering kami hadapi, kami juga terus berupaya agar dapur tetap mengepul, mengayuh perahu aktivisme, sembari mempertahankan kemandirian ekonomi. Di RBA, kami mencoba menciptakan ketahanan pangan dari pekarangan rumah, produksi pupuk organik dari ternak kambing yang juga ada di taman belakang RBA. Lalu kami menjual kopi petani lokal yang kami beli lebih layak dari tengkulak. Ekonomi kreatif lain seperti desain dan sablon, sabun organik, juga donasi solidaritas lewat panggung berjalan yang kami bawa dari teras rumah ke teras rumah, dari panggung ke panggung. Dan tidak berhenti untuk RBA. Saat ini kami juga membersamai kaum muda Pocoleo agar bisa mandiri secara pangan dan ekonomi. Warga Pocoleo selama ini hidup dari komoditas cengkeh, kopi, dan komoditas umur panjang lainnya. Namun beberapa tahun terakhir, dampak dari PLTU Ulumbu, produktivitas pertanian menurun. Sehingga saat ini tanaman hortikultura sedang kami budidayakan meski juga tidak dengan mudah. Kami juga secara bersama memikirkan untuk membuat kelas pelatihan produksi sabun organik dan strategi untuk memasarkannya. Lalu kemudian rasanya kami masih perlu melakukan yang lain. Sehingga kami coba menghadirkan sebuah film dokumenter. Menurut kami film ini adalah media yang bisa kami simpan dalam jangka panjang dan proses penyebarannya lebih mudah. Hingga hari ini, Sacrifice Geothermal sudah ditayangkan dan membuka ruang diskusi lebih dari 10 titik di NTT, Pulau Jawa, dan di Jerman. Ya, terima kasih. Berangkat dari film dokumenter ini, kami kemudian mengadakan resensi menulis kritis, tentu dengan harapan bisa menciptakan ekosistem literasi kritis di Flores dan di NTT, yang kemudian 10 tulisan terbaik kami terbitkan dalam sebuah zin, yang kemudian kami jual dan hasilnya untuk membantu gerakan masyarakat adat Pocoleo. Dan tulisan yang masuk dalam zin ini adalah tulisan dari kawan-kawan SMA dan mahasiswa. Nah, hal ini yang membuat saya dan kawan-kawan tidak mematikan harapan kami
bahwa orang-orang muda di Flores dan NTT semakin berani untuk tidak diam. Dan dari pengamatan saya, hal baik lain yang muncul adalah semakin banyak kaula muda di Ruteng yang terlibat dalam diskusi isu lingkungan dan masyarakat adat, yang sebelumnya diskusi serupa hanya dihadiri oleh teman-teman dalam lingkaran atau individu-individu tertentu yang mendapat undangan secara tertulis. Nah, di bulan Februari nanti, bulan yang diyakini sebagai bulan kasih sayang, Rumah Baca Aksara akan mengadakan pameran seni rupa yang mengangkat eksistensi masyarakat adat Flores hari ini. Pameran ini akan menjadi ruang advokasi, karena kami akan menghadirkan keterwakilan DPRD, LSM, instansi terkait, Aliansi Masyarakat Adat Nusa Tenggara Timur, keterwakilan masyarakat adat Pocoleok, untuk membuka ruang diskusi tanpa merasa didiskriminasi dan terancam. Kawan-kawan sekalian, tanpa upaya-upaya kolektif, perjuangan kami tidak mungkin berkembang sejauh ini. Oleh karena itu, saya juga berharap agar teman-teman sekalian yang mendengarkan cerita saya ini bersedia turut mendukung warga Pocoleok dalam memperjuangkan tanah dan rumah kami. Juga untuk bersolidaritas dengan komunitas-komunitas adat lainnya yang sedang menghadapi tantangan yang serupa. Teman-teman sekalian, kita bisa mulai dari hal kecil yang sangat dekat dengan kita, seperti dokumentasikan cerita yang selama ini tidak terdengar yang ada di sekitar kawan-kawan. Gunakan media sosial kalian untuk amplifikasi suara-suara yang terpinggirkan. Dukung seniman dan aktivis lokal, dan yang paling penting, jangan diam melihat ketidakadilan. Ancaman akan selalu datang, tapi bersama-sama suara kita bisa mendorong perubahan. Mama-mama di Pocoleok memang masih akan terus maju di garis depan perlawanan. Anak-anak Pocoleok masih menyanyikan lagu-lagu perlawanan. Tapi mereka tidak lagi sendirian. Ada kita. Ada kalian yang percaya bahwa kemajuan tidaklah berarti apabila sebagai gantinya ada hak-hak masyarakat adat yang mesti dirampas. Mari kita pastikan gaung-gaung mereka terdengar sampai jatuh. Mari kita pastikan bahwa generasi berikutnya mewarisi ruang hidup yang layak dihuni. Sebelum saya menutup, saya ingin memberikan satu kabar baik hari ini. Bank KfW Jerman sedang menghentikan pendanaan sementara untuk geothermal Pocoleok. Umur panjang untuk hal-hal baik. Terima kasih.